soalnya dalam bentuk cerita, biar cepat udah kamu translate atau convert ke bentuk gambarnya ya. Di sini ada persegi panjang ABCD. Di sini diketahui X itu ada di antara AB sehingga BX panjangnya B, kemudian CX diperpanjang, lalu DA diperpanjang berpotongan di Y, dan panjang dari D ke Y itu D. Yang diminta, kalau luas persegi panjang ABCD-nya itu adalah L, maka pernyataan yang benar yang mana? Di sini ada segitiga YAX dan segitiga YDC. Ya, jelas AX sejajar dengan DC, jadi kedua segitiga ini itu sebangun. Kita tulis YAX itu sebangun dengan YDC. Artinya kita bisa buat perbandingan YA dibanding AX itu sama dengan YD dibanding DC. Kita tulis dulu, YA dibanding AX sama dengan YD dibanding DC. Oke, sekarang kita mau mengaitkan antara panjang-panjang ini dengan AB, AD, terus B, terus D. Oke, YA itu bisa kita nyatakan menjadi D dikurang AD. D kecil ya, D kecil dikurang panjang AD dibagi dengan AX. AX itu berarti AB dikurang B kecil. Jadi kita bisa tulis di sini AX-nya itu AB dikurang B kecil. Sama dengan panjang YD-nya itu sama dengan D kecil, lalu dibagi panjang DC. Panjang DC sama panjang AB sama aja ya. Jadi kita bisa buat yang ruas kanan jadi D dibagi AB. Tinggal kali silang atau kedua ruas dikali dengan AB min B dikali AB, hasilnya jadi D dikali AB dikurang AD dikali AB sama dengan D dikali dengan AB dikurang B kali D jadinya BD. Sampai sini kedua ruas ada D kali AB bisa kita buang. Nah, min BD pindah ke kiri jadi B kali D sama dengan min AD kali AB pindah ke kanan jadi AD kali AB. AD kali AB apa? Sama aja dengan AB kali AD ya, itu L atau luas dari persegi ABCD-nya. Jadi di sini kita bisa ganti L, BD-nya bisa kita tulis B kali D, biar sama dengan opsi jawabannya ya. Yang sama yaitu opsi yang A. Diketahui barisan aritmatika A1, A2, A3, di mana A1-nya habis dibagi 3 dan nilainya lebih besar dari 105, A2-nya habis dibagi 5, A3-nya habis dibagi 7. Jika A1 tambah A2 tambah A3 sama dengan 405, maka nilai terkecil sehingga akal besar dari 1000 adalah, pertama ingat suku ke N dari barisan aritmetika itu A plus N min 1 B. A itu suku awal, N itu ya suku ke N-nya tadi ya, N ya, indeksnya ya. Sedangkan B itu bedanya. Dari sini kalau kita terapin ke sini, dijumlahin maksudnya ya, suku pertama ditambah suku kedua berarti A1 tambah B, ditambah suku ketiga berarti A1 plus 2B, itu sama dengan 405. Hasilnya apa nih? 3 kali A1 ditambah B tambah 2B itu 3B sama dengan 405. Kalau setiap ruasnya kita bagi 3 jadinya A1 plus B sama dengan 135 ya. Kita bisa langsung siapin 3 slot, yaitu 3 suku barisan aritmetika yang suku keduanya di sini 135. Nah, berikutnya suku pertama sama suku ketiganya itu punya aturan suku pertamanya habis dibagi 3, suku ketiganya habis dibagi 7. Kita langsung trial and error aja nih. Kita cari bilangan yang lebih besar dari 135 yang habis dibagi 7. Sebenarnya bisa aja kita kesini dulu ya. Bilangan yang lebih kecil dari 135 tapi lebih kecil dari 3 itu bisa aja. Cuma kalau kita ambil selisihnya 33 nanti trialnya kebanyakan. Enakan ke yang ambil jaraknya lebih besar. Langkah-langkahnya lebih besar maksudnya. Jadi kita ambil yang ke kanan. Bilangan yang pertama yang lebih besar dari 103 dan habis dibagi 7 itu gampang ya. Tinggal 140. Yang kalau dibagi 7 jadi 20.
140 dikurang 135 itu 5. 135 dikurang 5 jadinya 130. Perhatiin, di sini 140 habis dibagi 7, kemudian 130, 135, 140 membentuk barisan aritmetika, tapi sayangnya 1 tambah 3 tambah 0 jadinya 4, 4 itu tidak habis dibagi 3, jadi 130-nya bukan bilangan yang habis dibagi 3. Jadi ini tidak memenuhi. Kita naikin satu langkah, bilangan berikutnya yang habis dibagi 7 adalah 147. Selisihnya berapa nih? 147 dikurang 135 itu kan 12. Nah, 135 dikurang 12 itu jadinya 123. Nah, sampai sini 123, kalau dijumlahin kan 1 tambah 2 tambah 3, 6, habis dibagi 3. Artinya dia memenuhi semua syaratnya ya. 123, 135, 147. Suku awalnya jadinya 123, bedanya sama dengan berapa nih? 135 dikurang 123, yaitu 12. Sekarang kita tinggal terapin nilai A1 sama B ke UN ya. UN itu maksudnya suku ke N atau AN atau AK di sini ya, indeks saja. Jadinya AK sama dengan A1 plus K min 1 kali B lebih besar dari 1000. Kalau kita eksekusi, A1-nya kita ganti 123 ditambah K min 1 kali B-nya kita ganti 12 lebih besar dari 1000. Berarti K min 1 dikali 12 itu lebih besar dari 1000 dikurang 123 jadinya 877. Berarti kalau kedua ruas dibagi 12 kita punya K min 1 lebih besar dari 87 bagi 12 itu 7, 84 jadi 37. 37 dibagi 12 itu 3, sisa 1. Satunya masih dibagi 12. Oke, satunya pindah atau kedua ruas ditambahin 1, jadinya 74, 1/12. Perhatiin di sini K itu indeks suku keberapanya ya, berarti pasti dia bilangan bulat. Nah, bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari 74 1/12 adalah 75. Jawabannya yang B. Nomor 3. Pada sebuah ujian yang dilaksanakan secara lisan oleh seorang guru, digunakan aturan sebagai berikut. Ada 30 pertanyaan berbeda dimasukkan secara berpasangan pada 15 kartu. Seorang siswa mengambil satu kartu secara acak. Jika dia menjawab dengan benar kedua pertanyaan pada kartu yang ditarik, dia dinyatakan lulus. Kemudian, jika dia menjawab dengan benar hanya satu pertanyaan, berarti satu benar satu salah ya, karena satu kartu isinya 2 pertanyaan, dia mengambil kartu lain dan guru menentukan yang mana dari 2 pertanyaan pada kartu kedua yang harus dijawab. Random dia. Jika siswa menjawab dengan benar pertanyaan yang ditentukan tersebut, siswa tersebut dinyatakan lulus. Pada keadaan lainnya, siswa dinyatakan gagal. Jika seorang siswa mengetahui jawaban dari 25 pertanyaan dan tidak tahu jawaban yang benar untuk 5 pertanyaan yang lainnya, peluang siswa tersebut lulus ujian adalah, ini saya udah coba bikin list kemungkinan. Pertama kita lihat dari kombinasi isi 15 kartu. 15 kartu itu kan bisa mulai dari 2 kartu, saya tulis dulu deh. Bisa jadi 2 kartu, biar nggak capek jelasinnya kita definisikan dulu. Ada kartu merah. Merah itu kartu yang isinya salah sama salah. Kemudian ada kartu kuning, isinya yang satu salah, yang satu benar. Ada yang hijau, isinya benar sama benar. Di sini yang jelas jumlah kartu merah tambah kuning tambah hijau jadinya ada 15, karena soalnya ada 30 kemudian dikelompokin 22. Nah, kombinasi kartunya kan bisa kemungkinan ada 2 kartu merah kemudian 1 kartu kuning. Perhatikan di sini ada dua salah gitu ya. Di sini ada 2 salah di 2 kartu, jadi udah 4 salah. Di sini ada 1 salah, 1 benar. Berarti sisanya yang benar semua ada berapa tuh? 12 ya. Ada 12 kartu hijau. Bisa jadi kartu merahnya ada 1.
Kartu kuningnya ada 3, kartu hijaunya ada 11. Bisa jadi kartu merahnya nggak ada, artinya nggak ada kartu yang isinya dua-duanya salah. Cuma ada 5 kartu kuning. 5 kartu kuning berarti 1 benar 1 salah, ada 5 kartu. Berarti kartu hijaunya tinggal 10. Saya cobain dengan cara ini, luar biasa ya kombinasinya. Milih kartunya aja udah banyak banget. Belum lagi dikombinasi dengan peluang dia menjawab benar salahnya. Sekarang kita coba switch ya sudut pandangnya. Dari yang awalnya kita menghitung peluang atau melihat kejadian susunan kartu dulu, baru peluang menjawab soalnya, menjadi menjawab soal dulunya, ya, baru lihat kartunya. Kartunya jadi belakangan biar lebih simpel. Oke ya, yang pertama, peluang siswa dan dia lulus itu kan dia bisa langsung jawab kedua soal dengan benar dalam satu kartu, atau dapat kartu yang 1 benar 1 salah ya, yang 1 dia nggak bisa. Kemudian di kartu berikutnya dia harus bisa, karena kalau nggak bisa berarti nggak lulus. Oke, ada 2 kejadian ya. Yang pertama dia langsung lulus. Nah, kita pandangnya dari ini. Biar simpel itu kita mandangnya dari pertanyaan yang dilontarkan oleh gurunya. Jadi pertanyaan pertama dari gurunya supaya dia langsung lulus ya. Berarti pertanyaan pertama dia langsung lulus, pertanyaan kedua langsung lulus. Menjawab benar maksudnya. Menjawab benar, pernyataan kedua dia juga benar. Padahal ingat tadi di awal komposisinya ini ya tadi ya. Ada 25 kartu yang dia tahu, anggap aja kartu benar sama atau pertanyaan benar. Ada 5 pertanyaan yang dia nggak tahu jawabannya. Anggap aja ada 5 pernyataan yang dia akan jawab dengan salah. Ini. Jadi dari 25 benar dan 5 salah, peluang sang guru menanyakan terus siswa itu bisa menjawab itu tinggal 25 ya, 25 soal benar dari total 30 soal. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, dia jawab benar lagi. Artinya dari 25 benar, 1 udah benar dijawab, sisanya yang benar tinggal 24. Oke, yang kedua, pertama benar udah terjawab, berarti dari 25 benar tinggal 24 benar yang belum terjawab ya. Jadi kepilihannya tinggal 24 dari 30 soal, 1 soal tadi udah dijawab di pertama. Jadi tinggal 29. Ini dia. Sekarang kejadian kedua. Nggak langsung lulus. Kalau peluang dia nggak langsung lulus, artinya tidak langsung ya. Tidak langsung itu berarti pertama dia benar salah, dapat kartu benar salah. Yang kedua dia bebas, tapi jawaban pertama jawaban bingung saya nulis ini. Yang penting ngerti ya. Jawaban pertama di kartu kedua itu dia benar. Gitu maksudnya. Oke, benar salah sama salah benar tuh bebas ya. Kita nggak lihat urutannya, jadi langsung aja peluang dia jawab benar itu mirip sama yang atas, 25/30. Dikali berikutnya dia salah. Salahnya ada berapa? Ada 5 pilihan. Tapi ingat, 1 soal dari 30 itu udah dijawab pertama benar ya. Jadi ini tinggal 29 lagi. Ini adalah peluang dia jawab benar lalu salah. Sama salah lalu benar itu sama aja. Kayak gitu ya. Dikali jawaban di pertanyaan berikutnya dia wajib benar. Karena kalau di berikutnya dia salah, ya udah jadi nggak lulus gitu. Oke, nah benarnya tinggal berapa? Kan tadi salah 1 benar udah dijawab di sini. Dari 25 yang ada. Berarti tinggal 24. Dari berapa? Totalnya ada 30, 1 udah dijawab di pertama, 1 udah dijawab di kedua, ya benar salah. Berarti ketiga tinggal, soalnya tinggal ada 28. Udah tinggal selera ngitung ya, mau gimana ya. Biar enak, pertama ini kita buat 25/30-nya jadi 5/6. Biar sama, yang atas nih 25/30-nya juga kita buat 5/6 ini. Lalu yang kedua di sini ada 24/28, bisa kita bagi 4 ya.
Jadinya 6 sama 7. Sama dengan 6 sama 6 bisa dicoret. Jadi bagian atasnya 5 kali 5 hasilnya jadi 25. Bagian bawahnya 29 kali 7. 3 nyimpen 6, 14, 203. Gitu ya. Yang bagian atasnya nih juga 24 sama 6. Jadinya 4. Kemudian supaya sama dengan ini, kita kali dengan 7/7. Supaya bawahnya sama, langsung jadi 203. Atasnya jadi berapa nih? 140. Jadi peluang supaya dia lulus sama dengan peluang langsung lulus ada 140/203 ditambah peluang lulusnya pada kartu kedua yaitu 25/203 sama dengan 165/203. Jawabannya yang D. Nomor 4. SMP Nusantara mengadakan kegiatan menanam pohon yang diikuti oleh sejumlah guru pria, guru wanita, dan guru wanita. Sepertiga dari keseluruhan guru tersebut mengajak serta siswa dengan aturan satu guru hanya mengajak satu siswa. Terdapat 159 pohon yang ditanam. Jika satu orang guru pria menanam 13 pohon, satu orang guru wanita menanam 10 pohon, dan satu orang siswa menanam 6 pohon, maka banyak guru wanita yang menanam pohon adalah soal aljabar dalam bentuk cerita ini. Misalkan banyaknya guru pria itu P, banyaknya guru wanita itu W. Nah, banyaknya pohon ada 159. Gini. Guru pria tadi bisa menanam, mana tadi? Jika seorang guru pria menanam 13 pohon. Sedangkan guru wanita menanam 10 pohon. Terakhir murid itu menanam 6 pohon. Murid itu ada berapa tadi? Sepertiga dari keseluruhan guru. Keseluruhan guru itu kan P tambah W dibagi 3. Gini. Oke. Yang ini kita sederhanain jadi 2. Jadi 2P sama 2W. Kita masukin ke dalam. 13P tambah 2P jadi 15P. 10W tambah 2W jadi 12W. Benar? Sama dengan 159. Semua kita bagi 3. Bagi 3 jadinya 5P tambah 4W sama dengan 53. Oke. Kalau P-nya 1, kita ganti 1. Berarti 4W sama dengan 53 dikurang 5. 48, dapat W-nya sama dengan 12. Nah, P1 W-nya 12, padahal kan P tambah W jumlah semua gurunya itu kan harus habis dibagi 3. Di sini P-nya 1, W-nya 12, jumlahnya 13. Nggak habis dibagi 3 ya. Jadi ini tidak memenuhi. P-nya pergerakannya setiap 5 ya, setiap 4 ya. Karena di sini kan 4 W, kelipatan 4. Jadi kita nyoba P-nya nggak usah urut, tapi langsung lipatan 4 aja. 1, 5, 9, 4W sama dengan, ini kan kalau dikaliin 5 jadi 25, 53 dikurang 25 jadinya 28. Dapat W-nya sama dengan 7. Nah, kita kalau dijumlahin, P-nya 5, W-nya 7, dijumlahin jadinya 12. 12 itu habis dibagi 3 ya. Aman. Jadi jumlah yang tadi apa tadi? Banyaknya guru wanita. Berarti W-nya sama dengan 7. Jawabannya yang B. Soal geometri yang kalau jadi soal PG gini, ini soal cupu ya gampang banget. Tapi kalau soal uraian lumayan juga. Ini kreditnya buat Mas Miftah nih. Clue-cluenya keren ya. Thanks to Mas Miftah. Oke, soalnya di sini ada setengah lingkaran, kemudian ada lingkaran, di mana lingkaran kecil ini adalah lingkaran dalam segitiga ABC.
AB di sini adalah diameter dari setengah lingkaran yang besar. Lalu yang diketahui cuma panjang DE-nya ini 4. Yang diminta adalah luas dari segitiga OBC. Kita stabil aja deh buat fokus bagian yang mau kita tuju. Oke, pertama kita pakai versi ngejawab ini untuk model soal pilihan ganda. Gampang banget. Karena ini berlaku umum, kita buat aja posisi DE-nya itu yang seperti ini. Dengan posisi C berhimpit dengan E. Jadi begini. Di sini C sama E-nya berhimpit, berarti di sini O sama D-nya yang berhimpit. Berarti lingkaran dalam segitiganya kira-kira seperti ini. Artinya segitiga yang mau kita cari adalah segitiga yang ini. Ini segitiga siku-siku sama kaki. Diketahui tadi panjang DE-nya itu 4, berarti ini 4 juga, artinya luas dari segitiga OBC itu tinggal setengah kali 4 kali 4. Hasilnya 8, jawabannya yang C. Untuk soal isian singkat seperti ini aja cukup, langsung cepat, tepat, dan akurat. Tapi untuk soal uraian tentunya cara ini nilainya jadi nggak bagus ya, kecil ya. Kita coba jabarin untuk posisi C dan E di mana saja, jadi berlaku umum. Gimana caranya? Seperti biasa harus pause dulu videonya, coba sendiri, nanti kita compare. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling, itu kan sudut keliling itu setengahnya sudut pusat. Nah, kalau garis lurus itu kan 180 derajat. Jadi sudut kelilingnya setengah dari 180 itu 90, berarti ini siku-siku, ini juga siku-siku. Ini juga siku-siku. Sekarang kita misalin jari-jari lingkaran yang besar, itu R besar. Kemudian jarak dari sini ke sini itu X, berarti sisanya dari sini ke sini adalah jari-jari dikurangin panjang X, atau di sini R minus X. Ini titik singgungnya kita misalin P, ini titik singgung di sini kita misalin Q, berarti panjang A ke D sama A ke P sama ya, ini X juga. Kemudian B ke D sama B ke Q, jadi panjangnya sama, R ditambah R min X sama dengan 2R minus X. Nah, sekarang kalau jari-jari lingkaran yang kecil itu R, berarti dari sini ke sini itu sama ya, R juga. Nah, karena ini siku-siku, ini tegak lurus juga, ini siku-siku juga, berarti panjang dari sini ke sini itu juga R kecil, kemudian jarak P ke C ini juga R kecil. Oh ya, sebelumnya lihat kesebangunan segitiga ADE dengan EDB. Kamu tulis di sini ya. Segitiga ADE itu sebangun dengan segitiga EDB. Kalau kita bandingin sisi yang pendek dengan sisi yang panjang, ya, sisi-sisi tegaknya, berarti X dibanding DE, DE-nya 4, akan sama dengan pendek bagi panjang. Ini tadi 4, ini R ditambah R min X. Jadi 4 dibagi R tambah R min X apa? 2R min X. Yang kalau kita kali silang jadinya 2XR dikurang X kuadrat sama dengan 4 kali 4 hasilnya 16. Dapat satu persamaan. Sekarang kalau kita cari hubungannya ke R itu kan jari-jari lingkaran dalam segitiga ya. Rumusnya luas segitiga dibagi sama setengah keliling. L itu luas dari segitiga ABC, kita namanya gini aja deh, biar nggak ketukar sama luas-luas yang lainnya. Gini, dibagi sama setengah kelilingnya dari sini ke sini diameter yaitu 2R. Yang ini 2R min X, kalau ditambah X jadi 2R aja. Ini ada R kecil, ini ada R kecil. Berarti 2R besar ditambah 2R besar, karena tadi min X-nya habis, ditambah 2R kecil. Hasilnya jadi 4R besar ditambah 2R kecil. Jadi R sama dengan luas segitiga ABC dibagi dengan setengahnya masukin ke dalam 2R besar ditambah R kecil. Yang kalau kita kali silang, atau pindah ruas, atau kedua ruas dikali dengan 2R besar plus R kecil, berarti luas dari ABC sama dengan 2 kali R besar R kecil plus R kecil kuadrat. Dapat persamaan yang kedua. Sekarang kita lanjut ke
bagian yang ditanya, yaitu luas dari segitiga OBC. Perhatiin, segitiga OBC itu kan sama dengan setengahnya dari segitiga ABC, ya. Karena kalau kita lihat ini sebagai alas, tingginya berarti sebelah sini. Alas ini sama alas ini kan sama. Makanya di sini kita bisa buat OBC sebagai setengah dari segitiga ABC. Sama dengan setengah dari segitiga ABC, segitiga siku-siku ya, siku-sikunya di C. Berarti luasnya tinggal setengah, alasnya kita lihat yang ini aja, tingginya yang ini. Atau dibalik juga boleh, alasnya yang ini, tingginya yang ini. Kalau kita ambil alas yang ini, berarti luas dari segitiga ABC adalah setengah kali X plus R dikali dengan yang ini B ke C-nya berarti 2R min X ditambah ini R. Kita tulis di sini. 2R min X plus R. Oke. Kita kaliin aja. Pertama setengah kali setengah. Gampang. 1/4. Kemudian ini kita gunakan sifat distributif ya. Kaliin aja satu-satu. Jadi X dikali 2R jadi 2XR ditambah X dikali min X jadi min X kuadrat, ditambah X kali R, ditambah 2R kecil R besar, ditambah atau jadi dikurang XR, ditambah R kuadrat. Yang bisa disederhanain di sini ada plus XR sama min XR. Ruas kirinya tadi ini segitiga OBC. Yang mau kita cari sama dengan 1/4 dikali. Ini ada 2XR min X kuadrat. Ini ya, 2XR min X kuadrat. Bisa langsung kita ganti dengan 16. Ditambah dengan 1/4. Ya, dipisah aja nih 1/4 kali ini sama 1/4 dikali yang ini. Kali apa? 2R kecil R besar tambah R kuadrat. Apa ini? Ini kan ya? 2R kecil R besar tambah R kuadrat. Itu sama dengan luas dari segitiga ABC. Padahal kita tahu luas dari segitiga ABC itu adalah 2 kalinya luas segitiga OBC. Kita dapat segitiga OBC itu luasnya sama dengan 1/4 dikali 16 itu 4. Kemudian ini 1/4 dikali 2 itu jadinya setengah dari segitiga OBC. Nah, setengah dari segitiga OBC ke kiri nih. Berarti luas OBC dikurang setengah dari luas OBC kan sama dengan setengah dari luas segitiga OBC. Itu sama dengan 4. Kedua ruas kita kali 2 atau boleh juga bahasanya dikali silang. Kita dapat luas dari segitiga OBC-nya 2 kali 4 sama dengan 8. Oke? Persis sama dengan cara langsung yang tadi di awal. Yang kita langsung taruh di tengah untuk menyelesaikan soal model PG ya, bisa langsung jalan pintas super cepat. 30 koin dengan jari-jari 3,5 cm ditumpuk menjadi 4 tingkat sehingga menyerupai 5 tegak segi 4 beraturan dengan sisi angka menghadap ke atas. Tingkat pertama paling bawah terdiri dari 16 koin, tingkat keduanya terdiri dari 9 koin, tingkat ketiga terdiri dari 4 koin, dan tingkat keempat terdiri dari 1 koin. Pada setiap tingkat, koin akan disusun menyerupai persegi dengan setiap koin yang berdekatan saling bersinggungan. Jika dilihat dari atas, total luas sisi angka yang tertutup oleh koin lainnya adalah lantai 1 itu yang paling bawah terdiri dari 16 koin. Dibuat jadi persegi. Berarti kurang lebih gini ya, tapi ini harusnya dia benar-benar bersinggungan kan koin ditaruh gitu ya. Oke, ini dibuat jadi persegi. Ini untuk lantai 1-nya. Untuk yang lantai 2 dia ada 9 koin. Berarti ukuran perseginya itu 3 kali 3 ya. Yang lantai 3 ada 4 koin, lebih dikit.
Terus yang terakhir yang lantai 4 atau yang paling atas puncaknya, dia cuma ada 1 koin. Sebelumnya dia itu ditumpuk sehingga dia menyerupai bentuk ini, 5 tegak segi 4 beraturan. Artinya nanti tiap pusatnya nih, lantai 1 kan pusatnya sini nih, lantai 3 pusatnya sini, lantai 2 pusatnya di sini, lantai 1 pusatnya di sini. Nanti pas ditumpuk pusatnya itu saling bertindihan gitu ya, pasti nanti membentuk garis lurus ke alasnya kalau tarik garis. Oke. Sekarang tanya itu, jika dilihat dari atas, total luas sisi angka yang tertutup oleh koin lainnya ada, itu yang sisi angka kan udah dibahas di soal, dia menghadap ke atas semua, yang ini ya, dengan sisi angka menghadap ke atas. Berarti yang lantai 1 nggak mungkin ketutupan nih. Buat yang lantai 3 itu, nah bagian yang merah ini ketutupan sama koin 1. Untuk yang lantai 2, dia ketutupan lebih banyak nih. Pertama ketutupan lantai 1, terus ketutupan sama di lantai 2, lantai 3 maksudnya. Sebentar. Salah bikin ya. Ini kan lantai 1, lantai 2, lantai 3, ini lantai 4 maksudnya ya. Oke. Itu puncaknya lantai 4. Jadi lantai 3 itu di ketutupan lantai 4, lantai 2 ketutupan lantai 4 sama lantai 3. Buat lantai 1 ketutupan sama semua tingkatan lainnya. Oke, ini gambarnya kurang rapi nih. Tapi kurang lebih kayak gini, anggap aja rapi ya. Oke, kita zoom in dulu aja nih buat lantai 3. Berarti kan yang ditanya itu luasnya yang ketutupan ya, daerah yang ini berarti nih 1, 2, 3, 4. Buat ngitung luasnya kita bisa pakai bantuan dikit. Ini kita tarik garis ke titik singgung lingkaran deh. Oke. Berarti kalau kita ngitung luas lingkaran dikurang sama luas persegi yang menghubungkan ke 4 titik singgung lingkarannya, kita nemu 4 daerah kecil ini. Ya. Padahal kan yang kita mau itu pasti 8, karena ini kalau kita buat kayak gini, pasti daerah yang merah ini satu ini dia akan kebelah 2 sama besar. Jadi kita bisa ngitungnya di sini yang tutupan itu sama dengan 2 dikali sama luas lingkaran. Jangan lagi ya. Jari-jarinya 3,5 cm. Berarti luasnya itu pi r kuadrat. Pi-nya asumsi 22/7 berarti itu. Pi dikali r kuadrat 3,5 atau 7/2. Dikurang luas perseginya. Buat hitung luas perseginya, di sini, ini kan diameternya 7 ya, karena jari-jarinya 3,5. Kita bisa ngitungnya pakai rumus luas dari belah ketupat, jadinya 7 kali 7/2. Dikurang 7 kali 7/2 sama dengan 7 dibagi 7 habis, 22 dibagi 2 jadinya 11. Yang sini 77/2, yang sininya 49/2. Karena dikali 2/2-nya hilangin aja, tinggal sisa 77 dikurang 49. Hasilnya jadi 28.
Buat yang lantai 2 sekarang. Ini kita hitungnya akan terpisah nih. Yang pertama hitungnya mirip sama yang di lantai 3. Cuma kan lantai 3 itu kita nemu 4 bagian kecil yang kayak gini ya, yang mirip daun tuh. Sekarang yang kita nemuin di sini ada 12. Di sini cuma ada 4, luasnya 28. Karena di sini kita nemu 3 kali lipat ya, berarti luasnya tinggal kita hitung sama dengan 3 dikali 28 ditambah sama, nah buat yang lantai 2 ini koin yang tengahnya itu benar-benar tutup semua sama si lantai 4. Jadi daerah tengahnya nih, nah ini full ketutup sama yang lantai 4. Tinggal hitung luas lingkarannya. Jadi agak naikkan gitu ya. Jadi sama dengan 3 dikali 28 ditambah luas lingkarannya pi dikali r kuadrat. 7/2 dikali 7/2. 7 dibagi 7 habis, 22 dibagi 2 11. Oke, jadi itu sama dengan 3 dikali 28 84 ditambah 77/2 38,5. Jadi sama dengan 122,5. Oke. Lantai 3 udah, lantai 2 udah. Sekarang yang paling banyak di lantai 1, yang bentuknya mirip kayak daun, yang kayak di lantai 3 tadi. Oke, itu semua. Totalnya ada yang pojokan ada 12 ditambah 8. Ada 20 bentuk daun kayak gini ya, daun kecil. Berarti luasnya sama dengan, kita tahu tiap 4 luasnya 28. Karena ada 20 berarti itu 5 kali lipatnya. Tinggal 5 dikali sama 28. Ditambah buat lingkaran yang tutup itu sama yang di lantai 2. Lantai 1 ketutup lantai 2. Sebentar, lantai 3 maksudnya ya, yang bentuknya 2x2 yang ini. Jadi tutup sama yang lantai 3 tengahnya. Oke, jadi membentuk 4 koin atau 4 lingkaran. Luas yang tutup itu tinggal 4 dikali sama ini tadi luasnya 38,5 ya. Tambah 4 dikali 38,5 sama dengan 5 kali 28 140 ditambah 4 dikali 38,5 jadinya 154. 140 tambah 154 jadinya 294. Yang ditanya total luas sisi angka yang tertutup. Jadi dari yang udah kita temuin ini, di lantai 3, lantai 2, sama lantai 1, jumlah koin sisi angka yang tutupan itu kita jumlahin. Jadinya berapa tuh? 294 122,5 28. Kalau jumlahin jadinya belakangnya 0,5 terus 444,5. Jawabannya yang B.